Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga Allah muliakan. Pertama, senantiasa kita mengingatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah dengan sesungguhnya takwa, dan kita kemudian bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan pada kita. Dengan kesyukuran memperbanyak amal ibadah kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di bab bayani kasrati turukil khair, ya, tentang banyaknya jalan di dalam kebaikan. Kita mengetahui bahwa karunia Allah Subhanahu wa taala itu dengan segala syariatnya ternyata banyak sekali amal kebaikan yang bisa kita lakukan, entah dari sisi amal jasmani ataupun juga harta yang kita miliki atau gabungan dari keduanya itu. Maka itu merupakan satu karunia Allah Subhanahu wa taala di mana banyaknya kebaikan yang bisa kita lakukan, baik dari urusan yang kecil, ya, dari bahkan di dalam hati kita, ya, zikir-zikir, ya, di lisan kita, atau perbuatan yang lebih besar, kita bisa mengerjakan amal perbuatan kebaikan itu. Dan kemudian bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kebaikan yang kita lakukan, ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan, ya, sebesar dzarrah pun, maka Allah nanti akan memberikan balasannya kepada kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hadis yang berikutnya, hadis yang kedua dalam bab ini, atau hadis yang ke-118, ya. An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah wa kullu tasbihatin shadaqah wa kullu tahmidatin shadaqah wa kullu tahlilatin shadaqah wa kullu takbiratin shadaqah wa amru bil ma'rufi shadaqah wa nahyi 'anil munkari shadaqah wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minadduha, rawahul Bukhari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang juga diriwayatkan dari Abu Dzar. Kemarin kita sedikit menyampaikan siapa Abu Dzar, ya, salah satu sahabat Rasulullah yang termasuk awal-awal masuk Islam, kemudian beliau mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah, bahwa setiap pagi dari persendian setiap anggota tubuh seorang dari kalian harus dikeluarkan sedekah. Ya. Wa kullu tasbihatin sedekah, setiap ucapan tasbih, ya, subhanallah adalah sedekah.
Wa kullu tahmidatin sedekah, setiap tahmid ya ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah, dan setiap tahlil ya ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah, dan setiap takbir adalah sedekah ya. Wa amru bil ma'rufi sedekah, wa nahya anil munkari sedekah, dan juga setiap memerintahkan kepada kebaikan adalah sedekah, serta mencegah dari perbuatan yang kemungkaran itu juga adalah sedekah. Wa yujzi'u min dalika rakaatani tarka'uhma minal duha, dan semua itu sudah memadai dengan menunaikan salat duha sebanyak 2 rakaat. Rawahu Muslim, ya hadis diriwayatkan dari Imam Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pada bab ini Imam An-Nawawi menyebutkan riwayat yang juga diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulami min ahadikum sedekah, bahwa setiap pagi dari persendian anggota tubuh kita, dari seorang dari kita itu harus dikeluarkan sedekahnya. Maksudnya adalah setiap datang pagi ya, setiap datang pagi ya seperti ini ya, setiap orang itu ada kewajiban untuk mensedekahi dari anggota tubuh setiap ruas-ruasnya, setiap persendian ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dengan berbagai karunia-Nya, itu salah satu di antara karunia yang ada pada kita adalah kita diciptakannya itu dengan sempurna, kesempurnaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebagus-bagusnya. Jadi secara penampakan kita ya akan mengatakan bahwa saya itu lebih ganteng daripada monyet, daripada gajah, bahkan daripada hewan yang paling mahal sekalipun itu. Karena manusia itu secara fisik itu strukturnya, fungsinya bahkan itu paling baik di antara semua hewan itu. Tetapi mungkin paling kalau di tentang kekuatan fisiknya banyak hewan-hewan yang lebih kuat, tetapi secara keseluruhan maka kemampuan manusia itu melebihi dari segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Allah itu telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan salah satu bentuk kebagusan yang ada pada diri manusia itu adalah yang namanya persendian itu ya. Jadi ada di dalam tubuh kita itu ada 3 macam sendi ya. Sendi itu adalah hubungan antara tulang satu dengan tulang yang lain ya. Kemudian di situ tidak langsung nempel tanpa ada perekatan. Ada perekatan ya, sing gandeng sendi satu dengan yang lain. Jadi tidak seperti misalnya dilem terus langsung mandek antara kayu satu dengan kayu yang lain, tapi ada zat-zat yang ada di dalam persendian itu. Baik itu ada sendi yang namanya sendi kaku. Sendi kaku itu sendi yang memungkinkan gerak tetapi sedikit. Ada sendi mati. Sendi mati itu boleh dikatakan tidak ada pergerakan sama sekali, tetapi ada kemungkinan untuk dipisahkan satu dengan yang lain ya. Misalnya di kepala itu antara tulang satu dengan yang lain itu sendi mati. Kenapa kok kemudian tidak dibuat utuh kaya helm tetapi kok harus ada persendian tulang satu dengan yang lain? Itu hikmahnya Allah yang Maha Tahu. Tetapi di antara salah satu yang mungkin kita bisa melihat itu ada ketika orang harus karena sesuatu hal harus ada operasi, maka ora dicopot sak helm kabeh gitu ya, tetapi diambil sebagian
ambil sebagian karena apa, meskipun sendi itu mati tetapi bisa diambil ya. Ini hikmah kedokteran. Itu salah satu saudara saya itu ada yang bekerja di pabrik kayu di Maron itu, mengalami kecelakaan dan kemudian harus operasi ya, waktu masih bujang itu dulu ya, dulu sekali. Kemudian operasi itu harus kemudian diambil ya, operasi otak, karena otak diambil sebagian tulangnya itu, dan sampai sekarang itu tulangnya itu sedang dititipkan di bagian yang lain, belum dikembalikan. Tetapi qadarullah ya, Allah telah menyempurnakan struktur tubuh manusia itu, bisa gawe nyimpen dan sebagainya. Sampai sekarang itu sudah kemudian berkeluarga dan punya anak, dan alhamdulillah masih sehat begitu, meskipun ada sebagian tulangnya itu yang belum dikembalikan ke posisinya. Ya, itu. Jadi itu ono sing sendi mati itu tidak utuh kemudian bulat kaya helm kae, tetapi ternyata ada sela-sela yang kemudian bisa diambil. Itu hikmahnya ya. Jadi kenapa kok seperti itu? Ada yang yang memungkinkan untuk gerak tetapi sedikit. Ya, seperti misalnya tulang belakang itu kan bisa bergerak ya, tetapi pergerakannya sedikit, itu dikatakan sebagai sendi kaku begitu ya. Kemudian ada yang memungkinkan untuk gerak dan banyak geraknya ya, antara persendian pergerangan jari-jari tangan itu ya, siku, lutut itu sendi gerak. Jadi 3 macam sendi itu ya, itu merupakan satu karunia Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ya, diciptakan dengan sebagus-bagusnya ciptaan. Salah satu di antara bagusnya ciptaan itu dari segi ya morfologis fisiologis manusia itu ono sing jenengane sendi itu, dan kita terbantu oleh yang namanya sendi itu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan banyaknya sendi-sendi itu kita harus mengeluarkan sedekahnya ya. Ada kalau menurut para ahli itu sekitar lebih dari 200 ya sampai 350-an sendi ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada ya yang diriwayatkan dari sahabat istri beliau ya, Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi pernah bersabda, sesungguhnya setiap manusia keturunan Adam itu diciptakan memiliki 360 persendian. Ada 360 persendian. Itu kedokteran kayak ngitung itu sekitar 350 sing 10 nanti itu ya. Wa alam itu ya. Jadi kita menggabungkan antara dunia medis dan dunia dan wahyu ya, wahyu yang turun pada Rasulullah SAW ya. Ada kemudian di dalam hadis itu dikatakan 360 ya. Ya munggah medune seperti itu ya, wallahu alam yang tepat yang mana. Mungkin juga ada manusia yang tidak sempurna sehingga apa sendi yang harusnya bergerak tidak bisa bergerak ya, itu kemudian mempengaruhi jumlah atau kekurangan bagian tubuh yang satu yang atau yang lain ya, sehingga mempengaruhi jumlah dari persendian itu. Dan semua persendian itu harus dikeluarkan sedekahnya. Coba kalau misalnya kita mengangkakan setiap persendian kita akan menyedekahkan 1000 ya, berarti setiap pagi kita harus mengeluarkan 360.000 untuk mensedekahkan itu. Itu kalau dihitung rupiah. Padahal kalau misalnya orang yang kena osteoporosis, nah osteoporosis itu peradangan terhadap sendi ya, sendi kemudian mungkin lutut gitu, ada lutut wis ora iso nekuk ya, kemudian harus operasi. Nah biaya operasi itu satu sendi lutut itu mulai dari 18 juta sampai 65 juta itu tanpa ditanggung BPJS ya. Itu seandainya mau operasi ya. Nah itu
nek upamane njedheweke dengan lututnya yang iso leluasa seperti ini, nah dunia arah diregani, ya, arah ada lutut, nah itu begitu mahalnya itu, nah itu nek upamane sedekah 1000 wae, ya sangat kecil gitu ya perbandingannya dengan biaya perawatan sendinya itu, karena nek operasi harus lebih mahal gitu. Nah ternyata tidak sebatas hanya harta saja ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa untuk bersedekah itu tidak harus dengan harta ini ya. Jadi kita harus menyedekahkan ya, menyedekahi setiap persendian kita setiap datang pagi, begitu matahari, wah begitu sudah pagi hari krungu azan subuh guys, masuk pagi maneh siap sedekah lagi ya. Tetapi kemurahan Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak setiap sedekah itu harus dengan harta. Semua pintu kebaikan itu bisa menjadi sedekah baginya. Wa kullu ya tasbihatin shadaqah wa kullu tahmidatin shadaqah wa kullu tahlilatin shadaqah wa kullu takbiratin shadaqah wa amru bil ma'rufi shadaqah wa nahyu anil munkar shadaqah. Ya, Masya Allah, ini Allah telah memberikan kemudahan untuk bersedekah itu. Ya, dengan apa? Ya dengan setiap takbir. Ya kita mengucapkan takbir ya Allahu Akbar ya. Setiap pagi misalnya pada subuh ya, kita tidak melupakan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu masing-masing 10 kali 33 kali, berarti ditambahi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wis 100 nah kemudian dengan zikir-zikir yang lain ya, dengan amal perbuatan yang lain, la ilaha illallah ke ping piro ke wis sedekah ya. Kemudian termasuk mengajak untuk berbuat baik, nggugah anake, nggugah bojone ya. Kemudian mencegah kemungkaran ya, itu juga merupakan sedekah ya. Maka jemaah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyaknya pintu untuk melakukan kebaikan. Maka Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini ke dalam bab ya, bab banyaknya jalan kebaikan yang bisa kita lakukan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bisa melakukan banyak perbuatan kebaikan, menolong orang yang boncengke njuk tak boncengake ya, melu ngaji ngono ya sedekah ya, itu adalah sedekah. Ada kemudian mencegah kemungkaran, membantu saja ngangkat barang nang pasar, kita ngliwati pasar wae ana ibu-ibu sing garek gendong rada perlu bantuan kaya nek timbangane golek-golek lingir gawe magrokake Kanjeng. Nggo Bu kula napa rincangi, itu adalah sedekah. Dan semua perbuatan kebaikan itu sedekah ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya jika kamu membantu seseorang ya menaiki kendaraannya atau mengangkat barang di atasnya, maka itu merupakan sedekah. Au kama qala Rasulullah SAW ya. Jadi setiap amal perbuatan kebaikan itu sedekah. Jadi dengan keadaan kesempurnaan penciptaan Allah pada manusia termasuk kita, dengan kesehatan yang kita miliki ya, maka setiap datang pagi alhamdulillah ya, ini wis sedekah dhewe muni alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur ya, sedekah. Kemudian kita ucek-ucek ya, niat-niat menjalankan syariat ora ketang ming ucek-ucek sithik ya, karo astagfirullah kok wis jebulane kok wis tangine mergo subuh mergo krungu adzan, mbok saurunge adzan utawa malah aku tak adzan sing adzan ngundang-undang ngono kae wis sedekah kaya ngono ta ya. Saking maha murahnya Allah, banyaknya pintu kebaikan ya. Kita hanya mengucapkan astagfirullah kok gak wae tangi ya, wis berencana arek salat
paling ora witir gitu. Gelo kita itu sedekah. Kok iso ana gelo sedekah? Karena gelo melewatkan kebaikan. Kemudian kita sambil istighfar astagfir. Wis sedekah. Ya. Langkah kita menuju kamar mandi, masuk kamar mandi ana doa, kemudian di dalam kamar mandi melakukan perbuatan yang halal ya, kemudian wudhu ya, kemudian keluar dari kamar mandi berdoa lagi ya, itu semuanya sedekah ya, lumpuhake semua kamal ya. Dan kemudian apakah itu iso menemui ya, memenuhi jumlah 360-an ya. Wallahu alam. Nah, kita kalau mau menghitung-hitung ya apa jenengane kok kaya pelit temen to. Hitungan temen. Semakin banyak semakin bagus ya. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian misalnya kita terlewatkan dari banyak hal, ternyata maha murahnya Allah Subhanahu wa taala itu dengan lewat sabda Rasulullah wa yuzzi'u min dzalika rakaatani ya wa yuzzi'u min dzalika rakaatani yarka'u ma minadduha ya, dan semua itu telah mencukupinya dengan melakukan 2 rakaat salat duha. Maka ini adalah sebuah anjuran ya, penekanan bahwa ternyata sholat duha itu ya memang sunnah ya, tetapi ditekankan karena apa? Belum tentu kita di dalam paginya itu nek dihitung genep di dalam bersedekah sejumlah 360 ya, maka itu sudah tercukupi dengan 2 rakaat sholat duha. Maka ini adalah anjuran untuk melakukan sholat duha. Jadi meskipun tidak wajib, tetapi ada anjuran yang dikuatkan, ada semacam penekanan. Karena apa? Karena memang kemudian belum tentu yang kita lakukan itu memenuhi jumlah dari banyaknya persendian yang ada pada diri manusia. Bahkan sebagai rasa syukur ya, kita melakukan kebaikan ya, jadi tentu ini merupakan sebuah keutamaan ya, ketika kita dengan diciptakannya kita dalam keadaan sehat ya, sampai kemudian kita masih bisa hidup di pagi harinya kali ini atau mungkin besok insya Allah ya, itu kita sebagai perwujudan rasa syukur kita harus selalu kemudian berbuat kebaikan ya, berbuat kebaikan dengan cara apa ya? Dengan cara perbuatan-perbuatan yang disyariatkan ya. Jadi orang mah golek-golek sik wae nek arah kita mau mencari perbuatan kebaikan ke saking ukai ya. Jadi orang mah golek-golek wah arek apa yang ngenteni ya. Ngenteni Pak Imam teko mangsane komat, saya wis teko gasi nang langgaran yo arek apa, tidak usah melakukan perkara yang bid'ah. Arek melakukan perkara yang sunah ke saking ukai ya. Tidak usah melakukan perbuatan bid'ah ya. Nek ora kaya ngene iki terus ngantuk ya karo ngenteni karo rengeng-rengeng. Nah, karo rengeng-rengengnya itu ya cari rengeng-rengeng yang berpahala ya. Cari rengeng-rengeng yang berpahala yang kemudian ada manfaatnya, tidak hanya kemudian sekedar menunggu waktu para jamaah yang lain atau imam datang untuk dikomat ya, tetapi kemudian kita melakukan perbuatan zikir, bahkan ada ya doa antara azan dan iqamah itu termasuk salah satu waktu ya. Jadi waktu yang mustajab untuk berdoa itu kita manfaatkan. Jadi nek berdoa ke ana sing waktu yang mustajab, ana sing tempat yang mustajab, ana sing perkara yang mustajab, apa saat yang mustajab. Waktu karo saat beda. Nah, nek waktu ki antara azan dan iqamah itu waktu. Nek saat ngene ki pada kejadian-kejadian tertentu, misalnya pada saat turunnya hujan ya.
hujan turun itu doa-doa termasuk doa mustajab. Nah, tempat itu pada misalnya pada tempat-tempat khusus yang sesuai dengan syariat ya, di misalnya di Raudhah ya, itu di antara makam Rasulullah sampai pengimaman itu tempat itu Taman Raudhah itu di situ tempat ya. Nah, kemudian di masjid ketika sudah azan mendekati qomat itu ya, karena itu adalah saat-saat yang baik untuk berdoa, ya lebih baik berdoa atau zikir-zikir yang berpahala. Tidak usah rengeng-rengeng yang kemudian menimbulkan itu perdebatan iki sunnah utawa bid'ah. Ya aben milih sing sunnah wae. Ya, aben milih perbuatan-perbuatan yang cetha bermanfaat. Ya, maca Quran, ya zikir. Karena setiap tasbih, setiap tahlil, ya, setiap takbir gitu, itu adalah sedekah. Kenapa tidak melakukan sedekah sebelum sholat? Ya, kita lakukan itu. Maka jamaah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, jamaah ya, kok sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimahullah ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita membiasakan diri untuk melakukan amal perbuatan kebaikan ya, karena setiap amal perbuatan kebaikan itu adalah sedekah. Bahkan senyum itu adalah sedekah ya, kita senyum kepada teman yang lain sehingga teman yang lain itu ora marahi bedekel. Piye to anggar ketemu sampeyan kok marahi mangkel gitu. Anang apa to merengut wae. Ya lebih baik kita senyum. Nek ora senyum ya paling ora ya aja marahi gelo gitu ya. Sapa aruh ya. Sapa aruh wis apik itu, apalagi dengan salam mendoakan itu wis sedekah lebih ya. Maka itu adalah banyak hal yang banyak kita lakukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian duha, waktu duha ya, kebaikan-kebaikan itu ternyata bisa diganti dengan 2 rakaat sholat duha ya. Jadi dengan itu maka itu adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang waktu duha itu kita mengetahui bersama, jadi sejak terbit matahari ya, itu beberapa saat kemudian ya, itu melewati ya, kalau dalam ukuran menit mungkin ya mulai 10, 15 ya, atau 20 menit setelah terbit itu, tapi tidak pas terbitnya ya. Jadi kira-kira wis ngliwati waktu terbit, wis ora ono pertentangan lagi ya, wis ora ono keraguan lagi, maka itu adalah awal waktu duha. Ya, kemudian sampai mana waktu duha itu? Sampai mendekati masuk waktu zuhur, itu sebelum 10-an atau 15-an menit sebelum zuhur itu masih diperbolehkan untuk sholat duha. Dan waktu yang paling baik memang ketika anak unta merasa kepanasan. Nah, nek upamane waktu yang paling baik itu ya nek arek duha itu nek arek mencari waktu paling baik ya waktu-waktu sing anak unta kepanasan itu, tetapi boleh ya, karena mungkin keperluan terhadap penggunaan waktu itu banyak orang tuh, nek dong nang alas tuh itu mangkate esok luwih seger gitu ya. Jadi nek arek duhane nang alas ya ora apa-apa wae ya, karena semua bumi Allah itu suci ya. Nah, kemudian nek kotor piye? Kotor ora apa-apa asal ora najis. Nah, adapun kemudian dalam keadaan bersih itu juga keutamaan ya. Maka biasanya orang-orang yang bekerja seperti itu mendahulukan waktu duhanya itu di pagi ya. Tetapi ketika ada kemungkinan nanti di tengah-tengah bekerja yang tidak begitu banyak energi untuk membersihkan, mingkari wudu dok gitu, maka ketika mendekati waktu-waktu zuhur itu ya, ketika anak unta sudah merasa kepanasan itu berarti itu waktu-waktu yang utama. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata banyak
banyak pintu kebaikan yang bisa kita lakukan. Ya, dari hadis ini kita bisa mendapatkan beberapa manfaat. Jadi ucapan-ucapan dzikir kita itu ternyata adalah sedekah. Ya, jadi kemurahan Allah Subhanahu wa taala tidak harus dengan mengeluarkan uang untuk mensedekahi dari setiap persendian kita itu. Cukup dengan misalnya kebaikan ucapan-ucapan dzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian mengajak perbuatan kebaikan, mencegah perbuatan kemungkaran, itu adalah sedekah. Atau kemudian bisa diganti dengan 2 rakaat sholat duha, ya. Maka ini merupakan sebuah ungkapan rasa syukur kita, ya. Alhamdulillah Allah telah menciptakan kita banyak kebaikan. Maka sebagai ungkapan rasa syukur kita bersedekah, dan bersedekahnya pun juga tidak harus dengan uang. Kalau dengan uang itu secara umum orang akan mengambil manfaat yang lebih. Nah, iso duwe kok, nek duwe masukkan sedekah. Liwat lewat jalan-jalan yang ada, ya. Di scan itu barcode di pintu masuk Almanar itu, ya, kemudian diklik, ya lewat m-bankingnya, atau kemudian secara fisik, ya, bisa memasukkan di kotak-kotak yang ada, atau kemudian itu infak-infak yang berupa harta, tetapi tidak berupa harta pun ternyata kita bisa bersedekah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa, ya, untuk melakukan banyak amal kebaikan, ya, menolong saudara, ya, kemudian mengingatkan, ya, untuk, ya, berbuat kebaikan dan ketakwaan, ya, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan itu adalah sedekah juga. Dan juga salah satu hadis Rasulullah SAW yang mungkin bisa kita amalkan untuk bisa membuat sedekah kita itu berlipat-lipat, yaitu hadis mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Ya, barang siapa yang menunjukkan satu jalan kebaikan, maka Allah akan memberikan dia pahala seperti yang dilakukan oleh orang yang melakukannya itu dengan tidak mengurangi hak orang tersebut. Maka ini menjadi kebaikan sedekah yang berlipat-lipat. Ya, jadi saya memerintahkan do sholat jamaah, wong melu do sholat jamaah, wong melu mengajak lagi karena ajakan kita. Nah, itu maka orang yang melakukan seperti itu mendapatkan pahala dan penuh, dan kita pun juga akan diberi pahala seperti yang orang lain dapatkan itu karena dari ajakan kita. Ya, jadi kita bekerja, beramal dengan cerdas. Ya, beramal dengan cerdas ki piye? Nek amal nggo awake dhewe tok oleh ming siji. Tapi nek ngejak kancane dhewe oleh, kancane oleh, dhewe oleh tambahan kaya kancane. Nek kancane sing dijak siji, ya, maka kemudian dhewe ming oleh siji tambah siji, oleh loro. Tapi nek meskipun hanya ucapane ming 1 kali, tetapi ana wong loro sing dijak, wis langsung dhewe oleh siji nggon dhewe tambah loro sing dijak mau, wis dadi 3. Lho, nek sing dijakke kok kroyokan. Nah, apalagi sing dijak kowe engko ngejeki wong lain lagi untuk bersama-sama melakukan kebaikan. Maka wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, ya. Maka saling tolong menolonglah kalian dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan. Itu akan menjadi amal cerdas, amal yang pahalanya berlipat-lipat. Maka kebaikan itu ojo dideweki, ya. Maka mari kita beramal dengan cerdas dengan cara mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, sehingga sedekah kita itu menjadi berlipat-lipat, ya. Multi level marketingnya amal, ya,
sedekah kita itu ya dengan cara mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dengan demikian kita akan mendapatkan tambahan dari pahala yang telah Allah janjikan untuk kita. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.